Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan kita pada malam ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan kemudian melaksanakan salah satu sunnah Nabi SAW, ikut sholat berjamaah pada sholat tarawih pada malam ini. Dan nanti kita sampai kepada sholat witir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang paling penting dalam Ramadan itu malamnya adalah sholat malam atau sholat tarawih. Makanya imam biasanya itu dia sangat hati-hati sekali dengan sholat tarawih ini. Kalau bacanya terlalu panjang, makmum diganggu. Kalau terlalu pendek, terlalu cepat, yang pulang-pulang kasihan lengannya sakit karena kecepatan. Fatihah sampai satu nafas itu alhamdulillah belum ada habis pikir. Mohon maaf ya kalau masa lalu mungkin ada yang pernah melakukan hal yang demikian, karena Allah juga pernah yang demikian. Ternyata setelah kita mengamati hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali kita temukan kesalahan-kesalahan orang-orang membaca Fatihah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita bersyukur sekali kepada Allah. Allah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya hingga kita masih sempat menemukan Ramadan tahun ini. Sebentar lagi akan berakhir. Tenang aja bapak-bapak, ibu, insyaallah kalau umur panjang kita kawal mudik lebaran. Karena peraturan tidak ketat lagi. Ini terlalu masker nggak ditangguh lagi. Masker pancul, hilang ketinggalan dulu. Kalau ketinggalan masker, kayak ketinggalan jalan. Boleh ya. Insyaallah. Bapak Ibu dalam Masya Allah, nanti akan mudik lebaran kita akan bertemu dengan orang tua kita yang masih punya orang tua. Kunjungilah orang tua itu kalau masih ada. Sebelum mereka untuk menanti sekali kedatangan kita, seperti halnya kita menanti kedatangan anak-anak kita. Kita lelah bekerja seharian sampai ke rumah anak kita reda. Kita cari, kita takutin mamanya, kemana ini anaknya? Sudah terlihat mulai tadi. Ada kita hanya datang dari mulai tadi. Karena kita kangen dengan anak. Begitulah orang tua, pasti dia kangen sama anak. Oleh karena itu sebagai anak, walaupun kita ini sudah tua juga, tapi tetap kita kunjungi mereka, karena menyenangkan hati mereka itu salah satu untuk mencapai ridho beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua itu senang, dia akan ridho. Dan menyenangkan hati orang tua tidak mesti dengan harta benda yang banyak, pakaian yang bagus, ataupun dibelikan perhiasan emas-emas berenteng sampai di dalam bak di tangan. Tidak. Bertemu salah satu yang paling menyenangkan beliau. Bertemu saja. Barangkali beliau mau apa mau. Mulai belanja buat donat kulitnya, mulai berabai bawa apa mau belanja. Kenapa? Yang penting kita ketemu dengan Allah. Kita mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW qala ridallah fi ridal walidain wa sakhatal
Rabba, atau dalam hadis lain juga ada wasahatallah fi wasahatil walidain. Artinya Allah itu ridha kalau orang tua kita ridha. Ridha Allah itu terdapat pada ridha kedua orang tua, dan ridhanya Allah itu luar biasa kalau orang tua kita ridha, dan murkanya Allah itu sangat luar biasa kalau orang tua kita murka. Jadi murkanya Allah itu terdapat pada murkanya kedua orang tua. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kejadian satu peristiwa yang sangat besar, yang sampai sekarang sejarah mencatat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya di zaman Nabi mengucapkan sendiri seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Bahkan setiap Nabi sholat berjamaah itu dia tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan dalam setiap sholat Nabi. Namun pada suatu ketika pemuda ini, dia tahu namanya Alqamah. Pada suatu ketika dia sudah berusia, tapi sudah terlalu tua, hampir sudah diajar, tapi di ujung umur sudah. Pada saat itu dia menderita sakit dan kemungkinan besar akan wafat, artinya akan meninggal dunia. Maka para sahabat berlomba-lomba untuk membacakan talqin. Talqin itu artinya Bapak Ibu adalah membacakan kalimat la ilaha illallah di samping telinganya atau di kiri atau kanan, di baik kanan. Itu namanya talqin. Jadi kalau ada orang mati, kematian bertalqin, berarti itu membisikkan telinga la ilaha illallah ke samping mayatnya. Sedangkan sekarang kejadian seperti tidak ada lah. Talqin itu sebenarnya adalah membacakan kalimat la ilaha illallah di samping telinganya sendiri, kanan atau kiri bergantian sampai ada. Nah, ketika para sahabat membacakan kalimat talqin, Alqamah itu tidak bisa mengucapkan, berat sekali ini. Padahal Alqamah itu terkenal orang yang soleh. Lalu pada saat itu ditanyalah Alqamah ini oleh para sahabat, wahai sahabat kami Alqamah, kenapa kau begitu sulit mengucapkan la ilaha illallah? Katanya, aku punya seorang ibu yang aku lama sudah meninggalkan ibu itu. Kemudian Rasul SAW memerintahkan untuk menjauh ibunya itu. Kemudian sahabat bertanya kepada ibu, wahai ibu Alqamah, anakmu sekarang menderita sakit, dia diajal umurnya, diambang umur, bentar lagi dia akan wafat. Maafkanlah dia. Kata ibunya, saya tidak mau memaafkan. Kemudian balik lagi dia ke tempat Nabi. Katanya para sahabat mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, ibunya tidak mau memaafkan. Maka Nabi langsung mendatangi ibu Alqamah. Sampai di sana ibu Alqamah itu bercerita, Alqamah itu adalah seorang anak yang baik, seorang pemuda yang baik. Dulu dia melayani saya, tidak seteguk air pun, artinya seteguk air pun dia tidak akan minum sebelum ibunya minum. Dan dia tidak akan membiarkan ibunya itu mengambil air sendiri, kecuali Alqamah yang mengambilkan. Dan dia menyuapi ibunya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan dia rela tidak makan asal ibunya makan. Dan ibunya tidak akan pernah meminta, sebelum dia meminta Alqamah sudah menyediakan. Coba bayangkan, begitu dia berbakti kepada ibu. Tapi kenapa ketika dia wafat, ketika dia akan wafat, dia susah membaca talqin? Maka Rasul pun menanyakan kepada ibunya, kenapa demikian? Karena dia sekarang sudah sibuk mengurusi istrinya. Dia kawin dengan seorang wanita, dan kalau wanita bukan merupakan laki-laki.
lalu dia sibuk dengan istrinya. Bahkan kebutuhan istrinya itu lebih diutamakan daripada kebutuhan ibunya. Mohon maaf Bapak Ibu lah, kalau dia memilih bini ya, inilah yang kaya. Ya itu Pak, yang bagus kawan bergantung nanti kebutuhan. Setelah itu Rasul SAW pun memintakan maaf untuk Alqamah kepada ibunya. Karena Rasul yang memintakan maaf, maka ibunya pun memaafkan. Saya akan maafkan Alqamah. Maka seketika itu juga para sahabat langsung mendatangi Alqamah dan membacakan 2 kalimat syahadat. Maka terbacalah 2 kalimat syahadat itu. Namun sebelumnya Nabi sempat mengancam kepada ibunya, bukan mengancam beneran ya, tapi dia sempat bercerita kepada, wahai ibu Alqamah, jika engkau tidak memaafkan anakmu ini, maka kami akan mengumpulkan kayu bakar dan akan membakar Alqamah agar nanti dia tidak sisa lagi di neraka. Mendengar itu ibunya langsung memaafkan, dan Rasulullah yang meminta. Buktinya sahabat yang datang ke situ dia tidak mau memaafkan. Tapi begitu Rasul minta maaf atas nama Alqamah dan kemudian memberikan ancaman bahwasanya kami akan membakar itu Alqamah, sahabat kami, agar nanti di akhirat dia tidak lagi. Maka sebab itulah ibunya langsung memaafkan anaknya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini banyak sekali mengandung hikmah bagi kita, mungkin sebagai renungan dari kita, bagi anak-anak muda yang sekarang. Kalau mau memilih jodoh, pilihlah yang baik, yang salehah. Juga para yang mudi-mudi, pemuda-pemudi, pilihlah yang saleh suami, yang mengutamakan berbakti kepada Allah. Mungkin orang tua kita saat ini sedang membutuhkan kita, tapi karena ada halangan dan macam-macam, orang tua kita rela saja menahan hatinya yang sedang sakit itu. Kalau kita masih punya, berkunjungilah mereka. Paling kadang ini yang zaman canggih, video call bisa ya. Ada kawan boleh main, kalau barang orang tadi kalau mau jual kopi, video call barang. Ini rumahnya ada apa? Kami sini kayak itu juga. Biasanya kalau misalnya orang tua masih ada juga sungai sana. Bagi yang sudah tidak punya orang tua lagi, doakan ya. Mungkin kita bisa mengenang masa-masa indah bersama mereka. Ketika kita masih kecil, dewasa, sampai sekarang. Doakanlah sambil mengingat beliau. Karena doa yang paling mustajab untuk orang tua kita yang terhormat ialah kuburlah kita anak yang terakhir saya sampaikan, orang yang meninggal dunia itu mengharapkan seandainya hidup kembali di dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin bersedekah, seandainya kata Rasul, mereka itu dapat dihidupkan kembali orang yang mati, termasuk dua orang kita. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka hanya ingin bersedekah. Oleh karena itu sebagai penyambung sedekah mereka, kita yang mampu ini hendaklah banyak-banyak bersedekah. Biarkanlah pahalanya untuk orang tua kita. Ini masih kita nih belum untung sadang banyakin sedekah. Zakat harta kalau berkelebihan segera keluarkan. Kemudian zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang berpuasa. Zakat harta segera keluarkan kalau sudah sampai nisab dan nasab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mempertemukan kita kembali dengan kedua orang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,